Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Arsyaputra Pradana dengan NIM A11 2022 14606, kelas Bengkel Coding WD02. Saya akan membuat video presentasi untuk ujian akhir semester Bengkel Coding, di mana isi presentasi tersebut adalah 1. Demo aplikasi menyeluruh proyek poliklinik, 2. Penjelasan alur logika, di mana A. Manajemen periksa pasien, B. Manajemen riwayat pasien, dan C. Manajemen stok obat. Yang ketiga, penjelasan model database atau tabel dan relasi yang digunakan. Yang keempat, penjelasan reasoning mengapa alur kode dibuat seperti itu. Dan yang kelima, menampilkan kode utama yaitu MVC, Model View Controller. Langsung saja, yang pertama, untuk desain database-nya, menambah fitur stok pada tabel obat, dan obat ini terhubung dengan data periksa untuk dokter memberikan resep obat, dan resep obat tersebut terdapat data obat dan stoknya, maka terhubung ID obat dengan ID detail periksa. Langsung saja saya tampilkan codingannya. Yang pertama, menambahkan field stok dan stok minimum pada tabel obat. Lalu pada model juga tambahkan field labelnya stok dan stok minimum. Lalu pada controller langsung pada store-nya tambahkan juga stok dengan stok minimum. Lalu sesuaikan juga create, tambahkan stok dan stok minimum, di mana infonya juga stok, tambahkan juga sesuai dengan CRD sebelumnya, namun dengan tambahkan stok dan stok minimum. Stok ini untuk manajemen stok dan stok minimum ini untuk statusnya. Jika stok kurang dari stok minimum, maka stok menipis. Jika stok 0, maka stok habis, dan jika stok lebih dari stok minimum, maka stok aman. Seperti itu. Fungsinya stok minimum adalah sebagai status. Lalu lanjut pada store, return view-nya admin obat index untuk menampilkan data, lalu create untuk admin obat create. Ini untuk admin obat index, di mana untuk menampilkannya seperti ini. If obat stok habis, maka stok habis. If obat stok menipis, maka stok nipis. Lalu selain itu, maka stok aman. Itu pada index. Lalu pada create, yang seperti fungsi store ini, ada nama, kemasan, harga, dan stok. Stok juga ada dua, yaitu stok awal dan stok minimum. Lanjut, edit juga sama, disesuaikan admin ke obat edit. Di sini pada obat edit sama, ditambahkan juga stok untuk stok saat ini dan stok minimum sama. Lalu function update, tambahkan stok, no label, integer, minimal, maksimal, tambahkan params-nya juga menyesuaikan, stok integer, stok minimal, maksimal. Lalu update, nama obat, kemasan, harga, stok, stok minimum, info, redirect jika admin obat index dengan pesan berhasil jika berhasil. Lalu pesan gagal jika gagal dengan with error dan with input, di mana inputan sebelumnya tidak akan menghilang. Lalu destroy untuk menghancurkan atau menghapus data obat delete, dan validasinya berhasil, redirectnya ke obat index, gagal, redirectnya juga obat index. Langsung saja saya demokan, berarti ke manajemen obat. Di sini saya coba tambah obat. Nah, misalkan nama obatnya, nama obat, kemasannya tablet, harganya misalkan 5.000. Nah, stok awal, jika stok awalnya 100 dan stok minimum 10, maka stok awal lebih dari stok minimum, harusnya statusnya adalah stoknya aman. Oke, data berhasil, nama obat, stoknya 100, minimal 10, maka stok aman. Kalau saya ubah, jika stoknya kurang dari stok minimum, misalkan stoknya 5, maka seharusnya statusnya adalah stok menipis. Oke, nama obat, stok menipis, karena stoknya 5 kurang dari 10. Lalu jika stoknya 0, maka seharusnya statusnya adalah stok habis. Oke, nama obat, stok 0, habis. Oke, berfungsi dengan baik. Lanjut ke periksa controller. Periksa controller sini adalah role dokter untuk memeriksa pasiennya. Ada indeks untuk menampilkan data pasien, dari daftar pasien yang mendaftar poli, lalu ada create, pasien create, lalu validasinya ada ID, catatan, biaya, lalu obatnya bertipe JSON, no label, string. Karena ketika dokter memberikan resep obat, maka stok akan menyesuaikan. Jika dokter memberikan resep obat 5 obat, maka seharusnya pada manajemen stok, obat akan berkurang 5. Seperti itu, disesuaikan dengan dokter yang memberikan resep obat. Jika obat, pertama menampilkan data obat lebih dahulu, lalu ketika obat model stok cukup, obat dari jumlah, maka stok obat, yaitu nama obatnya tidak mencukupi. Lalu ditampilkan bahwa obat yang tersedia stoknya berapa, sedangkan yang dibutuhkan berapa. Itu validasinya.
jika obat tidak cukup stoknya. Lalu ini untuk membuat periksa. Nah, ini untuk selected detail periksa dengan update stoknya. Jika kita periksa buat ID periksa, ID obat, dan jumlah obat disesuaikan. Lalu ini auto deduct stoknya, di mana ketika menampilkan data obat, lalu ketika obat model tidak berkurang stok obat jumlahnya, maka gagal mengurangi stok obat. Lalu DB commit untuk validasi database-nya, lalu return redirect ke periksa indeks, dan rollback jika gagal. Nah, ini untuk periksa pasiennya. Di sini menampilkan data daftar polinya. Lalu untuk create-nya, nah di sini pertama menampilkan data obat terlebih dahulu. Pada label pilih obat ini menampilkan data obat dan stok obatnya. Nah, jika stok obatnya 0, maka disable tidak bisa dipilih. Nama obat, harga, lalu stok obatnya, stok habis, atau stok minimum jika tersisa stok obat kurang dari sama dengan stok minimum. Lalu jumlah obatnya yang diperlukan, tambah obat ini untuk array, data array. Nah, obat terpilih, totalnya, dan simpan. Saya akan langsung contohkan, praktekkan. Berarti saya akan login sebagai, pertama saya akan login sebagai pasien terlebih dahulu, karena saya akan mendaftar poli. Nah, saya akan daftar sebagai pasien. Nah, daftar, alamat, KTP, nomor telepon, passwordnya harus ada huruf besar dan ada angka. Daftar sekarang. Berhasil. Di sini dokter yang tersedia, poli yang tersedia pada hari Selasa, ada Bu Dr. Siti Nurhaliza sebagai poli gigi. Nah, ini ada poli anak tapi hari Rabu, poli mata tapi hari Kamis. Tadi yang tersedia adalah poli gigi yang hari Selasa. Langsung saja saya mendaftar untuk poli gigi, sakit gigi berlubang. Nah, ini saya daftar poli. Oh, maaf, saya daftar poli. Ya, daftar. Oke, berhasil mendaftar. Nomor antrian keempat. Dokternya siapa, polinya apa. Langsung saja saya akan login sebagai dokter poli gigi. Oke, berhasil sebagai dokter poli gigi. Seharusnya pada periksa pasien muncul data yang pasien sedang daftar poli, yaitu Nova Asha ada. Langsung saja saya klik periksa di sini. Nah, tadi yang pertama adalah menampilkan semua data obat dan stoknya. Paracetamol 100, berapa? Yang saya pilih paracetamol, tambah obat, muncul di sini. Lalu misalkan saya pilih amoxicillin dengan jumlahnya misalkan 10, yang awalnya 50 seharusnya nanti berkurang. Oke, catatan nggak usah diisi, tidak apa-apa karena no label. Lalu saya simpan. Oh, harus diisi ternyata, maaf, saya lupa. Keterangan. Nah, ternyata harus diisi ternyata. Saya isi, misalkan contoh saja. Simpan. Oke, berhasil. Lalu saya cek riwayat pasien. Kita tampilkan dulu riwayat pasien controllernya, di mana di sini hanya menampilkan atau melihat detailnya saja. Yang pertama untuk ambil datanya, untuk menampilkan tabelnya pada indeks riwayat pasien, yaitu ada daftar poli pasien, daftar poli jadwal periksa dokter, dan daftar periksa obat. Lalu diurutkan berdasarkan tanggal. Lalu untuk halaman detailnya yaitu dengan function show untuk sama menampilkan poli pasien, jadwal periksa dokter, dan lain sebagainya. Dengan di mana ID-nya dokter ID, lalu view-nya pada riwayat pasien show. Di sini, riwayat pasien. Nah, riwayat pasien, Nova Asha Putra Pradana, kita klik detailnya. Nah, muncul detailnya riwayat pasien. Tadi di indeks menampilkan tabelnya, lalu menampilkan detail pasiennya dari nama, nomor rekam medis, nomor antrian, dan lain sebagainya. Semua ditampilkan pada halaman show atau detail. Lalu untuk kasus selanjutnya adalah kan tadi sudah melakukan periksa, memberikan resep obat ini. Apakah pada manajemen stok obat, apakah berhasil berkurang atau tidak? Mari kita cek. Saya akan login sebagai admin lagi. Di mana untuk paracetamol harusnya berkurang 1 dari 100 dan amoxicillin harusnya berkurang 10 dari 40. Saya cek ke manajemen obat. Nah, di sini amoxicillin
berkurang yang awalnya 50 menjadi 40, dan untuk paracetamol yang awalnya 100 menjadi 99. Berarti berhasil berkurang sesuai dengan yang dibuat oleh resep dokter tadi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan kata maupun ada kesalahan dalam penjelasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.